Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Yeni Agustina dengan NPM terakhir 035. Jadi saya dari kelompok 4 dengan mata kuliah Laboratorium Komputer Perpajakan. Dosen pengampu Ibu Niken Kusumawardani SEMSC AKCA. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan langkah-langkah pengisian SPT tahunan pada soal yang sudah diberikan. Dengan studi kasus pengisian SPT Ibu Yulianti sebagai usaha toko batik dan hijab tahun 2017. Berikut penjelasannya. Oke, yang pertama ada pendahuluan. Jadi pendahuluan dari SPT formulir 1770 ini adalah surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan PPH yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha, pekerjaan bebas atau lebih dari satu sumber penghasilan. Nah, formulir ini berfungsi untuk melaporkan seluruh penghasilan, biaya serta perhitungan pajak terutang selama 1 tahun pajak. Kemudian ada tujuan pengisian SPT formulir 1770. Ada beberapa tujuannya. Yang pertama, untuk melaporkan seluruh penghasilan yang diterima wajib pajak selama 1 tahun pajak, baik dari usaha, pekerjaan bebas maupun sumber lainnya. Untuk yang kedua, menghitung dan melaporkan besarnya pajak penghasilan. Kemudian yang ketiga, melaporkan kredit pajak atau pajak yang telah dipotong atau dibayar agar dapat diperhitungkan dalam pajak terutang. Kemudian yang keempat, mengetahui status pajak, apakah terdapat kekurangan bayar, lebih bayar, atau nihil. Kemudian yang kelima, memenuhi kewajiban perpajakan dan menghindari sanksi administrasi berbagai bentuk kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan pajak yang berlaku. Oke, kita masuk pada identifikasi kasus. Jadi, saya menjawab terkait dengan UTS yang sudah diberikan pada kasus tersebut, yaitu penjelasan singkatnya sudah terdapat pada PPT tersebut bahwa terdapat informasi pribadi dengan data KK 4 orang, di mana ada yang pertama Joko Dermawan sebagai ayah kandung yang tidak bekerja, kemudian ada Ibu Desi Kusuma sebagai ibu kandung yang tidak bekerja, kemudian ada Yulianti sebagai anak sebagai wirausaha, kemudian ada Uwais sebagai anak juga belum bekerja. Dari situ juga terdapat informasi terkait penghasilan selama tahun 2023. Ada beberapa informasinya dari bulan Januari sampai bulan Desember. Kemudian ada juga informasi terkait dengan harta dan utang Ibu Yulianti juga. Nah, dari identifikasi kasus tersebut, saya akan menjelaskan terkait dengan langkah-langkah pengerjaannya. Berikut ini penjelasannya. Oke, untuk langkah pertama pada pengisian SPT 1770 pada kasus tersebut, yaitu adalah mengisi lampiran keempat yang berisi daftar harta, utang, dan anggota keluarga. Pada bagian ini, Yulianti mencatat seluruh harta yang dimilikinya seperti tanah kosong seluas 800 meter persegi senilai 250 juta, tanah kosong 200 meter persegi senilai 50 juta, rumah seluas 350 meter persegi senilai 600 juta, mobil Honda CR-V senilai 380 juta, kemudian ada mobil Avanza Veloz senilai 210 juta, kemudian ada logam mulia 200 gram senilai 30 juta dan tabungan di bank MND sebesar 140 juta. Total seluruh harta tersebut adalah 1 miliar 900 juta rupiah. Selain itu, Yulianti juga memiliki utang kepada Bank RTS sebesar 150 juta dan utang pribadi kepada Pak Andre sebesar 50 juta, sehingga total utangnya menjadi 200 juta. Di bagian bawah lampiran ini, Yulianti menuliskan data anggota keluarganya, yaitu ayah, ibu, dan adik yang belum bekerja. Tujuan dari bagian ini adalah agar pajak mengetahui kondisi kekayaan dan tanggungan keluarga wajib pajak. Langkah kedua ada langkah-langkah pada lampiran ketiga. Selanjutnya, Yulianti ini mengisi lampiran ketiga yang semua menghasilkan yang dikenakan pajak final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Pada bagian ini, Yulianti memperoleh hadiah undian berupa motor X-Max senilai 60 juta yang dikenakan pajak final sebesar 25%, yaitu 15 juta. Selain itu, Yulianti juga memiliki usaha UMKM dengan omset sebesar 850 juta dan dikenal pajak final UMKM sebesar 0,5%, yaitu 4.025.000 senilai, sehingga total pajak final yang telah dibayar sebesar 19.025.000
Rp10.000. Yulianti juga menerima bantuan atas sumbangan yang tidak termasuk objek pajak sebesar 20 juta. Semua data ini menunjukkan penghasilan mana yang sudah dikenakan pajak final dan mana yang bebas dari pajak. Pada langkah ketiga, terdapat lampiran kedua, yaitu Yulianti mencatat pajak yang telah dipotong oleh pihak lain. Ia memperoleh penghasilan dari PT Sumber Alvaria Trijaya atau Alfamaret dan telah menerima bukti potong PPh pasal 23 dengan tertanggal 30 Agustus 2023 sebesar Rp2 juta. Pajak ini nantinya akan menjadi kredit pajak, yaitu pengurangan dari pajak yang terutang. Untuk langkah keempat, bagian ini digunakan untuk mencatat penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas yang menggunakan pembukuan atau pencatatan. Kalau wajib pajak memiliki usaha yang belum kenai pajak final, maka omset dan biaya-biayanya ditulis di sini untuk menghitung laba bersih, yaitu penghasilan neto. Namun dalam kasus Yulianti ini, usahanya sudah termasuk kategori UMKM dan dikenai pajak final 0,5%. Karena sifatnya final, maka tidak perlu dilaporkan di bagian A, melainkan sumber sudah dicatat di lampiran ketiga. Jadi bagian A dalam SPT Yulianti dikosongkan karena penghasilan dari usahanya sudah dilaporkan di bagian penghasilan final. Selanjutnya pada langkah untuk formulir pertama atau ke-1. Selanjutnya bagian B berisi penghasilan lainnya yang belum bersifat final. Yulianti memiliki royalti sebesar Rp42 juta sehingga nominal ini dicatat di bagian B. Kemudian angka dari bagian B otomatis dijumlahkan di bagian C sebagai bentuk penghasilan itu, yaitu 42 juta yang nantinya dipindahkan ke formulir induk untuk menghitung penghasilan kena pajak atau PKP. Nah, untuk langkah terakhir pada pengisian ini, setelah seluruh lampiran selesai, Yulianti itu mengisi formulir induk 1770 untuk menghitung total penghasilan dan pajak terutangnya. Dari data yang ada, penghasilan neto dari royalti sebesar 42 juta dikurangi zakat 20 juta, sehingga penghasilan kena pajak menjadi 22 juta. Karena jumlah tersebut di bawah PTKP, Yulianti tidak memiliki pajak terutang, yaitu 0 rupiah. Namun karena telah ada pemotongan PPh pasal 23 sebesar 2 juta oleh PT Alfamart, maka Yulianti berstatus lebih bayar 2 juta dan berhak atas pengembalian pajak tersebut. Sejak keseluruhannya, Yulianti memiliki harta 1.900.000.000 rupiah, utang 200 juta, omset usaha 350 juta dengan pajak final 4.025.000 serta penghasilan royalti 42 juta yang menghasilkan kelebihan bayar pajak sebesar 2 juta rupiah. Baik, untuk kesimpulan dari kasus tersebut, berdasarkan perhitungan pada SPT tahunan formulir 1770, Yulianti memiliki penghasilan dari usaha UMKM dan royalti. Penghasilan usaha dikenai pajak final 0,5%, sedangkan penghasilan royalti sebesar 42 juta. Setelah dikurangi zakat 20 juta, menghasilkan penghasilan kena pajak 22 juta, yang masih di bawah atas PTKP sehingga tidak ada pajak terutang karena sebelumnya telah dipotong PPh pasal 23 sebesar 2 juta rupiah. Maka posisi akhirnya adalah lebih bayar 2 juta, artinya Yulianti berhak atas pengembalian pajak dan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dengan benar. Oke, bagian akhir yaitu daftar pustaka. Jadi daftar pustaka yang saya ambil ada beberapa, ada juga dari yang terdaftar di Sinta. Sebelumnya ada Direktorat Jenderal Pajak, norma perhitungan penghasilan itu per 17/PJ/2015 Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kemudian ada juga Nugroho Novemi Triandari dan Anugrahan dan Bernadetta Desi, di mana ini terdapat jurnal analisis seru kenaikan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP terhadap penerimaan pajak penghasilan dan daya beli wajib pajak orang pribadi atau WPOP. Kemudian ada juga Widianti W yang sudah terdaftar di Sinta. Kemudian untuk bukunya Legality per tim, yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan PPh Yogyakarta. Ada juga Lubis Juanda. Oke, terima kasih. Begitulah penjelasan terkait dengan langkah-langkah pengisian SPT pada soal tersebut. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.